Maka jangan pada takut, jangan pada khawatir. Di Indonesia kalau sudah selesai hendaknya bisa pulang ke Indonesia, dan ruangan untuk yang bisa diisi itu banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa Indonesia yang 280 juta penduduknya sekarang lagi booming tentang penggunaan teknologi media sosial yang itu secara masif sekali digunakan setiap harinya oleh masyarakat, yang kadang sumber-sumber yang diambil itu dari sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya 100%. Dan bahkan sumber-sumber itu adalah sumber-sumber hoax, atau bahkan diciptakan sumber-sumber hoax itu untuk mencari keuntungan di dalam masyarakat. Maka Majelis Ulama Indonesia menyarankan kepada warga bangsa, kepada umat, agar tetap waspada, dan tabayun itu adalah menjadi kunci utama. Karena apalagi mau mendekati 2024, bahwa sekarang kehangatan situasi politik sudah mulai kental, dan sudah mulai kelihatan terdengar suara-suara untuk dukungan satu calon atau calon orang lain, sehingga ketika mempromosikan satu calon dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya pun, yang penting menguntungkan, yang penting itu mendapatkan apresiasi yang baik, betapapun itu bohong, kadang dilakukan. Untuk itu, bagi warga bangsa Indonesia dan khususnya umat Islam untuk tetap waspada dan hendaknya tabayun jika ada masalah-masalah atau informasi-informasi apa saja yang kira-kira kok tidak sreg dalam pikirannya. Itu satu. Nomor dua, Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa tentang hoax, fatwa tentang bagaimana adab berbicara dan melakukan konteks sosial dengan media sosial, agar jangan sampai terprovokasi bahkan kemakan oleh berita-berita yang tidak benar. Alhamdulillahirrabbilalamin bahwa di Indonesia sudah ada undang-undang IT. Maka jika seseorang sengaja dia mengupload suatu ketidakbenaran, bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan ada hukumnya. Itu yang sekarang alhamdulillah sudah ada di Indonesia. Sudah tidak sedikit orang-orang yang kena pidana karena melakukan komunikasi sosial yang tidak benar. Itu. Karena media sosial begitu tingginya, maka akhir-akhir ini ada berita-berita di pondok pesantren yang berita itu rasanya itu kurang menyenangkan bagi yang mendengarkan berita itu, karena ada kekerasan terhadap anak didik. Sesungguhnya kekerasan terhadap anak didik itu bagi pendidik-pendidik yang pesantren-pesantren yang sudah tua, itu sudah sangat pengalaman bagaimana sih ketika ada anak melanggar kemudian ditakzir
Dan mereka atau beliau-beliau ustadz-ustadz yang pesantren-pesantren sudah lama atau sudah berumur panjang itu mempunyai kadar bagaimana mentakzir seorang anak yang tidak sampai melukai atau bahkan tidak sampai mencederai anak itu. Nah itu di dalam NU sendiri ada sekitar 26.664 pondok pesantren, alhamdulillah sampai sekarang yang ada di dalam NU. Adapun kasus-kasus pelecehan terhadap anak didik itu kalau saya lihat ada yang dari luar NU. Yang saya lihat dari luar NU, bahkan itu adalah pesantren baru yang ngaku pesantren, yang padahal itu adalah hanya suatu bangunan tempat yang katanya di situ untuk menampung orang-orang fakir miskin, bahkan menampung anak yatim. Tapi kalau secara undang-undang, apa yang disebut pesantren itu ada kiainya, ada ajaran kitabnya, ada masjidnya, ada pendidiknya, ada kurikulumnya. Yang terjadi kemarin-kemarin saya lihat itu adalah seperti pantai sosial sesungguhnya. Tapi karena di situ dibunyikan pesantren, maka menjadi orang nyebutnya itu pesantren. Yang terjadi ketika ada katakan ada kekerasan terhadap anak didik itu. Jadi fatwa MUI itu sama dengan fatwa-fatwa yang ada di negara lain. Tentunya ketika fatwa MUI itu belum diundangkan, tidak dijadikan konun, maka fatwa itu sifatnya maknan, tidak zohiron walafdon, tidak begitu seperti halnya yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bahwa fatwa itu adalah suatu pegangan ajaran agama untuk umat-umat yang beragama Islam yang meyakini bahwa kehidupan ini ada yang mengatur adalah Kholik, sang pencipta, Allah yang menurunkan hukum-hukum itu, yang kemudian kita hendaknya mengikuti, baik itu secara kesadaran kita beragama, atau bahkan ketika yang sudah jadi undang-undang, betapapun itu adalah hukum agama tapi jadi undang-undang seperti nikah, tolak, itu semua ada undang-undangnya. Ataupun transaksi perbankan, finance, perbankan, atau bahkan non-bank seperti insuren, asuransi, itu semuanya sudah ada patokannya, ada undang-undangnya. Nah, ketika sudah diundangkan, maka undang-undang itu bisa memaksa kepada masyarakat atau kepada bangsa. Ketika sudah jadi undang-undang dipaksa oleh sebuah kekuasaan. Karena pada prinsipnya ad-daulah ta'ni an-nizam wala ad-daulah ta'ni al-fawdo, bahwa negara, pemerintah itu adalah aturan-aturan. Kalau tidak ada aturan adalah bisa kocar-kacir. Nah, dengan demikian fatwa yang sudah jadi undang-undang pasti itu bisa memaksa. Yang sifatnya masih belum jadi undang-undang adalah untuk memaksa keimanannya seseorang, mengukur keimanannya seorang yang taat terhadap aturan sang pencipta ini. Otoritas fatwa sesungguhnya
yang sekarang sudah ada di Indonesia, dan itu adalah Majelis Ulama Indonesia, karena sesungguhnya Majelis Ulama Indonesia kumpul di dalamnya satu atap seluruh organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya kumpul ini, maka fatwa pun itu dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ada dua lembaga yang menangani fatwa di MUI. Yang pertama adalah Komisi Fatwa MUI yang sifatnya menangani fatwa-fatwa sosial keagamaan, menangani hukum-hukum fatwa dan fatwa-fatwa tentang kehalalan suatu produk, dan juga menangani tentang fatwa-fatwa yang sifatnya maudhu'iyah, waqi'iyah, dan tentunya adalah konuniyah. Nah, ini dibahas di sini. Namun ketika fatwa-fatwa itu tentang ekonomi, tentang transaksi-transaksi, baik itu transaksi digital atau transaksi konvensional, tentang perbankan atau insuran, finance, non-finance, itu termasuk itu dilaksanakan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Yang melalui fatwa ini, kemudian ketika ada orang membuat satu perusahaan yang dia sudah segmented syariah, maka di tiap-tiap perusahaan itu harus ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini adalah mempunyai keahlian syariah atau keilmuan ekonomi syariah secara khusus, maka Dewan Syariah harus mempunyai sertifikat-sertifikat itu. Dan sertifikat itu juga ada lembaga yang mengeluarkannya. Kalau misalnya tentang sustainable development seperti yang dibahas di Mesir tadi, yang dilaksanakan oleh Mufti atau Darul Ifta di Mesir ini, itu adalah kalau di Indonesia dibahas oleh Komisi Fatwa. Dan alhamdulillah tentang minimal 17 item yang menjadi bangunan sustainable development, betapapun itu belum sempurna, tapi MUI juga sudah membahasnya. Karena itu adalah sebuah tuntutan zaman agar kita bisa hidup dengan baik, hidup dengan tertib dan sustainable, bisa terus-menerus sampai anak cucu kita. Alam nggak boleh rusak misalnya, pendidikan yang baik, kefakiran harus dikurangi, kemiskinan harus dikurangi, bahwa martabat perempuan juga harus bisa dipastikan masuk dalam pembangunan yang sustainable ke depan, dan masih banyak lagi hal lainnya yang itu dibahas oleh Komisi Fatwa Indonesia, Komisi Fatwa MUI. Allah telah memperingatkan bahwa dhuharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya dunia ini, rusaknya lingkungan ini, rusaknya ekologi ini, semua karena tindakan manusia. Nah, karena itu semua tindakan manusia, sustainable development ingin mengurangi kerusakan-kerusakan itu, agar ekologi ini jangan sampai rusak. Apalagi sekarang climate change itu perubahan musim, perubahan tata keadaan lingkungan hidup
itu mempengaruhi dalam kehidupan kita. Maka kalau kita itu lingkungannya rusak, yakinlah bahwa keadaan ini tidak baik untuk kehidupan kita sampai anak cucu kita. Dengan demikian, yang harus menjaga lingkungan hidup ini, yang harus menjaga ekologi kita ini adalah kita sendiri. Karena saya sekarang ada di Majelis Ulama Indonesia, saya bersyukur dan bangga terhadap anak-anak santri Indonesia yang sekarang masuk di Darul Ifta. Selain di Darul Ifta, ya masuk dalam kajian-kajian atau prodi-prodi keislaman yang terus berkembang zamannya ini untuk bisa menjawab perkembangan zaman. Maka jangan pada takut, jangan pada khawatir. Di Indonesia kalau sudah selesai hendaknya bisa pulang ke Indonesia, dan ruangan untuk yang bisa diisi itu banyak sekali. Sekarang misalnya dunia pesantren yang sudah banyak adalah di Jawa. Kalau di luar Jawa yang sudah banyak itu adalah Sumatera. Maka diharapkan kalau pada pulang ini, karena saudara-saudara kita umat Islam di Kalimantan, di Maluku, di Sulawesi, itu membutuhkan orang-orang yang mampu dalam ilmu-ilmu keislaman, maka mestinya bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, selain kebutuhan untuk bagaimana nanti bisa jadi mufti, bagaimana nanti bisa masuk di MUI, bagaimana nanti bisa masuk di NU, bagaimana nanti bisa meneruskan di organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, dan seluruh organisasi yang ada. Itulah rumah besar di Indonesia yang tidak dipunyai di negara-negara lain, adalah organisasi-organisasi yang sudah tertata di Indonesia. Jangan pada takut, karena sesungguhnya sangat dibutuhkan. Orang belajar agama itu lebih mudah untuk mendapatkan rezeki daripada lainnya. Coba bayangkan, hanya modal ila hadratin wa khususon ila ruhi saja, itu pulang sudah bawa berkat. Padahal cuma modal ila hadratin wa khususon ila ruhi. Pulang sudah kenyang dan bawa berkat.